Baik teman-teman, perkenalkan, saya Dela Aisy Tanggang dari Universitas Negeri Medan. Saya dari Pendidikan Sejarah. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran saya atau RPP yang berjudul tentang pergerakan sosial pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di sini saya ada membahas dua, yang pertama peristiwa apa saja yang terjadi pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan gerakan sosial apa saja yang muncul segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini saya buat alokasi waktu 2 kali 45 menit, yaitu 90 menit. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama dapat kita lihat, setelah guru menjelaskan materi tentang pergerakan sosial pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dari pergerakan sosial pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai peristiwa apa saja yang timbul atau terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pergerakan sosial yang muncul setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, termasuk gerakan tubuh, buruh, tani, organisasi pemuda, serta perempuan. Yang terakhir, peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis mengenai pergerakan sosial pasca proklamasi kemerdekaan di depan kelas dengan memperhatikan validnya informasi dan kemampuan berkomunikasi mereka di depan kelas. Nah, ini adalah materi ajar yang saya sertakan di dalam RPP saya ini. Yang pertama tentang latar belakang pergerakan sosial pasca proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaannya, mengatasi berbagai ketidakstabilan internal, dan membangun bangsa yang berdaulat. Latar belakang ini muncul karena pergerakan sosial pada masa itu terkait erat dengan semangat mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kekuatan asing dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diwariskan dari masa penjajahan Belanda memicu dari berbagai lapisan untuk terlibat dalam aksi-aksi sosial. Nah, pada masa itu, ketimpangan sosial dan ekonomi terasa sangat menonjol, terutama karena eksploitasi kolonial yang menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan yang luas di kalangan masyarakat pribumi. Faktor ideologi seperti sosialisme, nasionalisme, dan komunisme juga menjadi penggerak utama yang mewarnai aksi-aksi pergerakan sosial pada masa tersebut karena banyak kelompok yang terinspirasi untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk pergerakan sosial. Eh, Salah satu bentuk pergerakan sosial yang menonjol adalah gerakan buruh yang berfokus pada perbaikan kondisi kerja dan perlindungan hak-hak pekerja yang sebelumnya diabaikan pada masa kolonial. Yang ketiga, dampak pergerakan sosial. Nah, dampak dari pergerakan sosial ini terlihat dalam beberapa perubahan besar di berbagai sektor kehidupan. Secara politik, munculnya gerakan-gerakan sosial tersebut menekan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang diikuti dengan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Nah, dalam jangka panjangnya, pergerakan sosial ini juga mendorong munculnya partai-partai politik yang didasarkan pada kepentingan kelas sosial dan ideologi tertentu, yang memperkuat partisipasi politik rakyat. Di sisi ekonomi juga, tuntutan-tuntutan buruh dan tani menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan masyarakat bawah dan membantu mengurangi ketimpangan sosial sampai dengan ekonomi. Yang keempat, peristiwa yang timbul atau yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan, yang terutama pertempuran fisik dan konflik bersenjata sebagai bagian dari usaha mempertahankan kemerdekaan. Salah satu peristiwa yang paling bersejarah yaitu pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang melibatkan rakyat Surabaya yang melawan tentara sekutu dan berupaya kembali menguasai Indonesia. Pertempuran ini dipimpin oleh Bung Tomo dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada dampak peristiwa yang terjadi atau yang timbul. eh, Dampak dan peristiwa yang tersebut yang tidak hanya memperkuat rasa nasionalisme dan semangat persatuan di antara rakyat Indonesia, juga memperjelas posisi Indonesia di kancah internasional. Perjuangan rakyat dalam menghadapi invasi dan agresi Belanda mengundang simpati dunia yang pada akhirnya mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara sebagai mediator. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini saya mengambil metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana ini sintaknya yaitu yang pertama ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan mengevaluasi.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan berlangsung selama 15 menit. Ini adalah seperti doa pembuka, guru menanyakan kabar dari siswa-siswa. Yang kedua, kegiatan inti berlanjut selama 60 menit. Yang pertama, eksplorasi 15 menit, diskusi kelompok selama 20 menit, presentasi kelompok ada 15 menit, analisis dampak 10 menit, dan terakhir ada penutup yang berlangsung selama 15 menit. Ini ada refleksi, kesimpulan, penugasan, dan penutupan kelas. Nah, di sini saya mengambil dua atau menyertakan media pembelajaran. Yang pertama, video pembelajaran dokumenter, dan yang kedua ini adalah poster kolaboratif tentang tokoh pahlawan yang terlibat di dalam pergerakan sosial pasca kemerdekaan ini. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih.